Halo, selamat siang, pagi, ataupun malam ya, kebalik ya. Pagi, siang, ataupun malam semuanya listeners, kembali lagi di Whisker Radio bersama saya Hendro hari ini. Podcast Off balik lagi nih di acara ini. Kita udah kedatangan bintang tamu nih yang keren banget. Teman-teman pasti tahu lah ya tentang bintang tamu ini. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, ini adalah Dewa Ayu Christy Meta. Oh, Dewanggi, oke. Dewa Ayu Christy Meta Dewanggi, oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Siang Meta. Gimana sehat? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Dan Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, good, terima kasih. Cantik banget ya hari ini. Auranya kalau umpamanya pasnas gitu emang kelihatan banget. Ya kan? Nah, perlu listener semuanya tahu bahwa Meta ini merupakan pembawa baki Sang Saka Merah Putih. Ya. Siap tuh. Tahun 2020. Jadi kemarin 17 Agustus Meta upacara di Istana Merdeka ya, di Jalan Merdeka Barat. Ya, oke. Gimana sih rasanya gitu? Rasa untuk pertama kali menginjak di Istana. Di Jakarta di waktu di barat gitu gimana pertama kali? Jadi prosesnya ya, waktu pertama kali di barat itu pasti feel-nya beda banget sih Kak. Karena kayak saya belum pernah diingatkan sampai satu bulan lebih dan jauh dari orang tua saya. Anak rumahan. Iya, saya anak rumahan. Oh jarang gitu. sekali keluar. Iya, berarti Christy anak rumahan ya? Iya, saya anak rumahan. Oke. Nah, pertama kali itu datang pada tanggal 15 Juli. Iya. 15 Juli sampai di Cibubur. Lalu di sana karena memang COVID itu baru naik-naiknya, jadi harus diisolasi pada tanggal 16 Juli. Iya, di karantina. Jadi satu hari full memang nggak disuruh keluar kamar, kita nggak boleh ngetok kamar teman, kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh kenalan. Jadi benar-benar kayak aku ini harus apa ya? Aku ini harus apa? Sama sekali nggak tahu apapun. Yang paling lucu, yang paling saya ingat waktu pertama kali di sana itu kalau ada orang buka kamar, sudah langsung keluar semua, kepalanya aja. Kenapa? Karena kita nggak boleh keluar gitu. Jadi nitip ini ada apa ya? Ada apa nggak ya? Ada apa nggak? Ada info apa nih? Kalau nggak ada apa-apa, tutup lagi. Gitu. Itu satu hari full kayak gitu. Dan yang pernah itu waktu nakal-nakalnya makan itu sambil ngintip-ngintip gini, kamu udah makan. Saking keponya. Jadi kalau mau kenalan itu ngetoknya langsung balik kamar, buka gini, ditungguin apa? Kamu dari mana? Kamarmu ini, kayak gitu. Jadi itu benar-benar lucu banget dan feel pertama kalinya kayak, aduh ini ngapain ya? Gak ada teman. Karena waktu pengibaran sebelum pengibaran di mes di asrama satu kamar itu satu orang, jadi benar-benar bosen kan, nggak ngapain, mau nyuci juga belum ada pakaian kotor. Akhirnya waktu itu saya memilih karena saya bawa pakaian dari koper, akhirnya saya rapi-rapiin nih yang belum di koper. Kalau udah zaman dulu kan untuk pasnas itu untuk masalah deketin dulu, nanti umur saya nggak terlalu dengar. Soalnya suaranya Christy Meta ya, panggilnya Meta aja. Suara Meta ini apa ya, cantik banget gitu, indah banget gitu kan. Hari ini apalagi nih? Nanti kalau keindahan. Jangan salah, listeners ini suka banget kalau dengerin suara-suara yang bagus-bagus di sini gitu kan. Saking bagusnya biasanya menipu gitu. Nah, Meta, kalau dulu zaman dulu itu kan untuk pasnas gitu di dalam barak itu kan satu kamar biasanya dua orang. Ya, sekarang satu orang. Mulai dari COVID tahun itu kan pasti sudah ada paskibraka nasional. Apalagi yang paskib yang tahun kemarin itu kan nggak full ya. Nggak full ya. Iya kan. Itu gimana rasanya jadi anggota paskibra yang tahun ini itu full? Karena ini tahun pertama kali ya, pertama kali setelah COVID pasukan full itu kayak bersyukur banget pasti karena di sini kita juga tahu nih di sana COVID sudah membludak, di sini juga kayak takutnya nanti kalau ada apa-apa, kalau kita kan pasti mentionnya pertama kali kayak kesehatannya. Di situ kami semua 68 orang di sana totalnya itu berdoa banget kayak hari tahun ini bisa full
buat pasukannya. Kurang lebih 68 orang. Kalau umpamanya nggak jadi 68 orang waktu itu sempat kepikiran kayak gimana? pasti sempat karena ya balik lagi kan tadi COVID baru berbeda dan lain, jadi kayak kalau nggak 68 nanti rasanya tuh kayak kira-kira kepilih nggak ya? Pasti iya, gitu pasti kan? kepikiran aduh ini yang nggak boleh gimana. Jadi di sana itu urutannya benar-benar kesehatannya dijaga, physical distancing, protokol kesehatan, masker selalu pasti dijaga. nggak boleh lepas gitu. Sampai latihan itu kadang kalau kita nurunin dikit, kalau nafas itu ini doang terus tutup, ini doang terus tutup. Itu berarti Pak waktu latihan itu full pakai masker? Pakai masker, harus pakai masker. Ngapnya kayak gimana? Ngapnya itu kakak kalau masker sensi itu, kalau masker sensi kena keringet kan langsung lepas. Oh iya banget. Kalau nafas itu langsung ketutup dan nggak bisa nafas lagi. Jadi kayak kalau saya nyebutnya, teman-teman saya nyebutnya itu kita nafas kayak ikan cupang. Pakai mulut. Oh iya. Pakai mulut. Gitu. Saking nggak kuatnya lagi. Tapi hebatnya tahun sebelumnya itu double masker. Maskernya dua, satu sensi, satunya pakai yang ada filternya itu. Nah, kita baru satu masker. Jadi dibayanginnya kayak aduh tahun lalu ini double masker, kita yang satu masker harus bisa lebih bersyukur lah ya. Terus apa Meta? Dari tadi freestyle. Gak apa-apa. Meta, dari awal ini kebayang nggak sih untuk menjadi seorang pasnas? Seperti apa? Apalagi kan kita untuk menjadi pasukan pengibar tingkat kabupaten aja itu udah bersyukur banget. Ya. Ini sekarang jadi pasnas. Kepikiran nggak sih dulu itu? Makan apa atau mimpi apa gitu kan? Sama sekali nggak pernah kepikiran karena kayak lihat paskibraka pakai baju putih-putih baris itu udah kayak wah susah nih ya, pas terus waktu saya tanya bapak di rumah kayak itu tuh orang terpilih semua, orang yang rata-rata semuanya pintar gitu. Nah, saya langsung kayak wow gitu, nggak pernah kepikiran sama sekali bakalan dapat kesempatan ini seperti ini. Apalagi dulu waktu SMA 2 Kudus. SMA 2 Kudus. Ini dipinjem dulu ya di Surabaya ya, bukan ngebajak. Tapi nanti kalau mau pindah nggak apa-apa. Aduh. Nah, gitu. Untuk di SMA seperti ini dulu, tahapannya waktu itu kan udah amazed banget nih. Pertama ada impresi yang wah banget untuk paskibra ini sendiri kan. Dulu di SMA emang ada rencana masuk SMA, pengen masuk ke paskibra nih atau gimana? Kalau lebih bukan ke paskibra ya, tapi mau cari ekstra yang berhubungan sama paskibraka. Bukan mau jadi paskibranya, tapi kayak mau ya berbaris-baris gitu ya, kan. Jadi kayak pasti nanti ada peluang lah, yang penting masuk dulu. Oh gitu. Tapi sebenarnya hobi apa sih? Saya hobinya menulis. Nulis? Iya. Nggak ada kayak olahraga atau gimana? Kan ibaratnya dengan saya kan anak rumahan Kak. Oh gitu? Iya. Kan ibarat dengan tinggi badan sekian, kalau nggak basket, volley. Karena adik saya kayak gitu. Sekarang kelas 3 SMP tingginya udah hampir selesai gitu kan. Itu dia sukanya, mas aku pengen volley, aku pengen basket kayak gitu. Tapi Kristi menulis. Dulu memang pernah jadi pemain basket waktu SMP. Cuman habis itu kayak udah nanti di SMA pasti kegiatannya banyak, terus persaingannya ya kayak gitu. Jadi kayak ya udah milih nulis aja gitu. Tapi menulis memang udah jadi hobi saya dari SD. Jadi apapun kata-kata yang ada di pikiran saya, kejadian-kejadian yang menurut saya itu kayak aneh, pasti saya tulis. Berarti kayak daily activity ditulis semua ya? Berarti kamu tuh curhatnya kalau dari tulisan itu? Tulisan. Berarti orang tua nggak perlu susah-susah untuk nanyain, tinggal lihat catatannya apa sih? Enggak bakalan saya liatin. Oh gitu, dikunci di gembok gitu? Iya, dikunci di gembok, ditaruh di lautan biar gak ada yang tahu. Tapi kan kalau saya dulu ya, umur saya kan, di seumuran saya dulu, waktu zaman saya kayak SD, SMP itu kita sering tulis apa tuh, pinjem-pinjeman hasil tulisan kita, kayak diary kita seperti apa kan gitu. Kelihatan banget gak sih tuanya kayak gimana gitu. Iya. Sekarang ini baru ingat, oh ya aku dulu pernah buat nih Kak, kayak semacam buku binder. Nah ya. itu saya buat dari kertas lipat. Di situ tuh saya suka sama siapa,
Oh gitu. Bil, kamu masuk dalam daftarnya Meta nggak ya? Enggak. Aduh, Enggak. kepo nih. Enggak. Masih ada loh di rumah. Oh, tuh masuk lo Bil. Waduh, Aduh. gimana Bil? Yang sana putusin aja. Ada enggak, Pak? Saya Oh, kena udah. ente, saya kena ente. Dia declare sekarang. Hari ini dia declare berarti. Kalau udah jomblo gitu. Saya udah kena ente. Minum dulu lo, nggak apa-apa lo. Oh. Ambil minum. Sedutannya dong. Waduh, tega banget nih. Sedotan, cari sedotan dong buat Meta. Di sini santai aja ya. Ini jadi Nabil itu kru kami itu teman SD ya, teman SD-nya Meta. Gimana sih Nabil dulu? Rese nggak sih benar? Nabil dulu tuh saya kenalnya dia kan dari sekarang lebih pendek ya. Saya nggak bohong ya. Pendek gitu. Dia pendek terus pipinya tuh besar banget. Oke. Dan Buka biar dilihatin secara full. Dan dulu lebih putih dari sekarang ya. Oh gitu. Miska. Dulu Miska. Iya. Dia disiksa di sini. Emang bisa. terbiasa, saya siksa emang. Dia kameramen turun ke lapangan. Kayak kemarin Dramkot di Pati, dia harus turun ke sana untuk liput, itu wawancara atau sama lain. Di pendapat mata dia lebih tua. Oh gitu ya? Ya dia selalu on camera. On camera, oke. Berarti, Chris, kalau nanti dia nembak tolak. Ya emang sudah ada rencana buat tolak sih. Main dulu karena ya mempengaruhi ya berarti ya. Sorry ya Bill ya. Saya punya kartunya Ben. Oh gitu. Oke, terus Saya aja. tuh tak tolak sih. Kak Kalim. Itu saudaranya Kalim. Jadi ini saudaranya Kalim juga salah satu kru dari Wiska Radio. Iya. Tahu nggak Kalim apa saudaramu? Kalim. Kalim itu kalau di rumah ya gimana ya? Diam nggak sih? Aduh, pendiamnya sampai gimana ya, Bil ya? Aku takut ini nanti dia lihat aku ngapain. Dia pasti nonton di kapal. Enggak, dia di kapal. Di kapal. Di kapal. Palingan nanti. Halo, di kapal ya. Iya. Kasihan. Dia tuh sempet galau sebelum naik. Kenapa? Galau gara-gara pacarnya ini antara kembali atau enggak. Jadi kalau umpamanya curhat itu ke kosan saya. Gimana Pak? Ya curhat terus. Hasil dia udah naik kapal, udah selesai. Nanti biar galonya diterusin di kapal. Kalau udah frustasi, nyemplung aja kalau nggak apa-apa. sampai kayak gitu. Kemarin seingat saya itu saya pernah kan BS sama dia. Mas, aku tolong fotokopi ini dong, aku ada tugas gitu. Terus dia bilang, aku ini pakai bahasa Jawa ya kak. Aku ki wegah bengi-bengi bukan renang. Saya kan bingung, saya kan nggak tahu kalau dia di kapal. Lah ngapain renang? Aku di kapal. Loh. Terus aku diwara-warain, aku nggak tahu kalau dia di kapal kan. Tapi sebelumnya Meta ini tahu nggak sih sebelumnya wisuda karya Kudus ini sebelum masuk ke SMA dulu? Kenapa dulu nggak masuk wisuda karya aja gitu? Saya kurang tahu dulu. Iya. Kurang terkenal ya? Bukan kayak di sini termasuk sekolah kejurusan ya. Kejurusan. Nah, terus saya emang udah awalnya emang udah mau masuk IPA kayak gitu. Jadi mau nerusin ke SMA. Jadi emang orientasi ke SMA. Iya. Iya, tak iya juga sih. Kalau umpamanya kamu masuk sini, belum tentu jalurnya ke sana. Rezeki nggak ada yang ngaturnya ke sana gitu kan. Meta, total karantina kamu berapa bulan? 40 hari. 40 hari. Enggak, sebelum sampai ke pengibaran. Detik. Tanggal 15 sampai pengibaran itu kan sebelum pengibaran itu kan di mes tuh biasanya. Nah, waktu tanggal 13 Agustus malam itu kita pindah ke hotel. Hotel? Iya. Oh iya. Soalnya jauh jarak antara asrama dengan Istana Merdeka. Iya jauh, harus mungkin berapa menit kita nggak usah. Cepet banget ya? Biasanya 10 bulan ya. 40 kan biar dulu tuh lebih singkat daripada saya. Saya ini Oh iya, yang ikutnya latihan di daerah dulu. Jadi dari Tapi pada tanggal 26-nya kita udah jadi pulang tuh. Kita pulangnya Senin. Oh, 29. kenapa? Kalau masalah kenapanya saya kurang tahu, cuman waktu Minggu kan ada kirap merah putih. Oh iya. Mungkin karena itu sih, tapi juga alasan signifikannya saya kurang tahu. Bertepatan dengan kirap merah putih gitu kan. Senang banget. Gimana? Ini kan merah putih ini kan di eranya Pak Jokowi ini kan baru nggak sih? Iya. Gimana
setelah waktu itu udah kepikiran, aduh habis ini pulang, terus tiba-tiba kalian nggak jadi pulang ya, jadi kayak nggak jadi pulang nih. Aduh mama, langsung gitu ya. Ya beberapa orang ada yang sedih, tapi beberapa orang juga ada yang senang kan, masih lihat teman-temannya di situ, tapi ada yang udah pada pulang. Setelah dikurung dalam kamar yang masing-masing itu akhirnya bisa ketemu, bisa akrab kayak gitu kan. Tiba-tiba kok disuruh pulang. Saya juga ngerasa kayak gitu, jadi baru keluar masa udah disuruh pulang aja. Padahal kalau dihitung pakai saya itu udah termasuk lama. Gitu. Waktu kirap merah putih nih, saya paling ingat ini sepatu saya tuh lepas. Hah? Sepatu saya lepas. Waktu jalan? Iya waktu jalan, biasanya aja lepas gitu. Terus? Jadi kayak, aduh ini harus ditahan nih, kalau nggak gitu nanti loncat sepatunya. Itu yang paling diingat. Kan itu pakai ada talinya toh? Tadinya lepas. Karena itu pakai apa sih? Klekepan itu loh. Nah, itu lepas udah agak terlalu udah rekat-rekat gitu. Rekat-rekat banget. Nah, Meta, apa itu kan setelah acara lama itu latihan di Cibubur, ya kan? Iya. Terus setelah itu tanggal 15 itu pelantikannya, pengukuhannya dari Pak Jokowi. Kalau dulu kan di dalam di indoor, ini di luar ruangan. Dapat cerita nggak sih apa perbedaannya waktu dulu zaman tondong dulu dari tahun 2014, 13, 12, 11 sampai seterusnya itu kan di indoor terus. Kemana di outdoor? Iya. Gimana? Waktu pertama kali kita sebelum pengukuhan itu kan udah geladi dulu di Askenas. Itu Pak Mong juga bilang, ini kalian antara di indoor sama outdoor. Kalau di indoor kan pasti nggak bakalan pakai mic, karena suara bakalan bergema. Nah tiba-tiba tuh di outdoor kayak, aduh ini kok di outdoor. Dulu kan di Wisma Nusantara, di outdoor di depan istana. Kalau dulu itu saya kurang tahu, soalnya senior-senior saya cuma cerita secara umumnya, nggak menyeluruh. Jadi saya kurang bisa tahu nih kayak gimana rasa feelnya. Cuman waktu di outdoor itu karena lapangannya luas, bertemu face to face dengan Pak Presiden. Iya kan Pak, salaman langsung. Nggak salaman Kak, gini aja. Oh gitu ya? Ya gini aja, soalnya pasti biasa udah harus jaga jarak, protokol gitu. Itu kan pemasangan pernah apa ya, saya kok lupa disematin sama Pak Presiden juga. Itu cuman yang menjadi pemimpin. Iya. Kadesnya. Apa? Apa tuh Pak apa? Pak Lurah. Bukan. Lurahnya. Cuma perempuan. Itu perempuan. Teman saya dari DKI Jakarta. Oh DKI, perwakilan Iya. DKI. Perwakilan DKI Jakarta yang putri, yang jadi pemimpin. Bu Lurahnya cewek. Iya. Lurahnya cewek dari kamu. Saya. Woi, selamat. Oh, Bu Lurah. Ya? Gimana rasanya dipilih jadi Bu Lurah? Aduh. Pasti teman-teman ada yang banyak kasih masukan. Bu Lur, gini lu. Iya. Gimana? Di sana kan saya dipanggil Ayu tuh. Enggak, banyak bulur kayak gitu. Bulur gitu. Ada yang panggil bulu juga. Nah, pertama kali saya juga nggak pernah expect kayak, aduh, pasti jadi bulurah tuh berat banget, nggak bisa itu, nggak bisa gerak banyak kesini-sini tuh. Diresein kadang-kadang. Nah, betul ya bang, kalian itu ya. Udah. Ini mau nonton ya. Kalian itu ya. Habis itu waktu hari keberapa ya, waktu pemilihan Pak Lurah Bu Lurah itu, setelah ada diskusi kalau nggak salah malamnya dikasih semacam kertas, disuruh tulis Pak Lurah sama Bu Lurah yang dipilih dari mana aja. Nah sebenarnya saya juga nggak expect udah talent-talent, aduh pasti gak ada nama aku nih, udah pesimis senang, lah. udah senang. Oh, udah senang malah. Ya, Oke. karena saya juga jadi Bu Lurah gitu loh. Kenapa? Pasti tugasnya berat, yang dicari pertama kali, yang ini itu pasti mentionnya pertama kali udah salah, kayak gitu udah. Di situ tiba-tiba ada nama saya Ayu Jawa Tengah. Hah, ini kok aku ya? Gitu. Udah nggak expect nih, ini udah rawan nih, udah gak enak nih perasaannya udah. Akhirnya ternyata emang dipilih. Jadi perwakilannya itu tiga iya apa aja, 3 putra, 3 putri. Yang putri itu dari Papua Barat, Riau sama Jawa Tengah saya. Oke. Terus yang putra itu dari Bengkulu, terus Jawa Barat sama Papua Barat, seingat saya itu. Tapi kalau di Jawa Tengah itu perwakilannya mana? Jawa Tengah itu saya di sini dari Kudus,
terus sama dari Magelang teman saya. Iya TM. Seperti Hai biasa. Rafa. Ya, enggak ya? Jangan bilang Rafa. Dari Tarnus, Iya. Someday kita akan main ke Taruna Nusantara seperti ini. Oh my god. Ya, siapa tahu kita akan sedikit studi banding kalau diizinkan. Kalau diizinkan, Meta nanti mau ikut sekalian boleh. Boleh tuh. Nah, apalagi nih Meta kan sukanya kan nulis-nulis. Di sini untuk Rizka Radio kan suka banget untuk bikin film. Kan di sini bikin film. Udah diceritain belum sih sama Nabi? Belum, dia mah gitu kalau aku chat gak dibales. Oh, gitu? Banget. Biasanya yang lama ya ada ya. Enggak, di sini kita itu sukanya bikin film. Nanti siapa tahu ini keluar jalur dulu nih dari topik Iya. pembahasan tadi Lurah, Pak Lur gitu kan. Kalau dulu manggilnya tuh kalau biasanya kan ada cowok ada cewek kan atau pelurah itu Pak Lur gitu kan. Pak Lur, ini bulur gitu. Lur gitu. Ya kan? Ini di luar itu nih. Kan Meta sukanya nulis. Boleh nih nanti kita di luar ekstra, kita di sini kan independen nih sebagai media independen nih kan. Bikin film ikutan aja sama kita. Boleh. Tapi biasa ya. Biasa. Royaltinya lebih gede nih. Sini nih udah. Ya kan? Kalau ini kalau followernya nambah. Lumayan, habis nambah. Apa? Habisnya nambah. Iya ya makanya habis ini. Nah, jangan khawatir. Nanti setelah ini nama IG-nya dipampangin kok di bawah deskripsi. Ini kan Asik. usut punya usut. Saya juga mulai menjadi intelijen nih buat Meta ini kan kemarin nih. IG-nya fotonya cuma satu doang yang dipasang. Iya. Video. Itu emang akunnya beneran official atau enggak sih? Yang Idewa Ivy. Ya itu akun saya. Karena gini Kak, kalau saya itu buat apa namanya? Upload foto, video itu jujur males banget. Oh ya? Males banget kayak aduh nanti dilihat orang, kayak nanti orang-orang pada kenal saya, kayak gitu. Kamu sebenarnya itu insecure nggak sih sebenarnya? Insecure dalam hal apa? Nah, segalanya kayak gitu tadi kan kayak aku mau dilihat orang kayak gini rasanya nggak enak gimana? Kalau insecure pasti ada, tapi dalam hal yang lain. Kalau Oke. dilihat orang itu kayak saya tuh lebih gimana ya, rasanya tuh beda banget gitu loh. Takutnya kalau ada apa-apa, takutnya Disalahgunakan iya disalahgunakan itu fotonya. aja. Iya. Ais, kamu tahu? Apa? Follower kamu kan 7.000, ya kan? Iya. Follower saya cuma 3.000. Foto saya udah dicuri sama orang-orang. Kemarin ada yang ketipu 14 juta gara-gara foto saya. Saya masih pakai PDH atau seperti apa, PDU itu diambil sama orang. Ya kan? Di foto kayak begini doang itu diambil sama orang. Makanya Setelah itu dipakai buat nipu. 14 juta ya. Bablas, apalagi kamu yang ya makanya saya nggak dulu nanti aja. Sebenarnya gitu. tapi sebelumnya udah pasang foto banyak berarti. Di SD aja. Tapi langsung hapus gitu. Gitu. Rendra mau dikirimin. Rendra mau dikirimin. Kirimin fotonya dulu. Fotonya dia. Sedotannya mana? Nggak ada. Wah, gelas ini ya. Gelas aja. Oke. Sorry men, ini di sini Nabil CS itu emang kurang Ya nanti disentil aja Kak abis ini. Emang kurang peka dia itu emang. Ya makanya nggak punya cewek, nggak makasih. Hah? Kemarin udah punya. Udah punya. Nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Gak ada. Mosok. Lah kemarin itu siapa gue kenalin? Makanya kita bilang saya ente. Apa? Nice try. Ente. Ente. Oke, ente kadang-kadang. Tapi Sedih. Tapi bisa nggak sih kalau teman-teman yang listener semuanya yang ada di luar sana dalam proses karantina kayak begitu bisa nggak sih terhubung dengan dunia luar kayak bisa main media sosial, No, kita HP udah ditarik Kak. nonton TV, Nonton TV juga enggak. nonton TV juga nggak? Nggak, walaupun di situ ada TV. Oke. Nggak bisa. Jadi 1 bulan full saya nggak nonton TV itu waktu di asrama dan sebelum pengibaran. Oke. Setelah pengibaran mungkin jarak 1-2 hari di hotel dibolehin tuh, kan itu udah pengibaran tinggal Resepsi. ya kayak gitu aja, dipasangin TV kan di hotelnya, disambungin lagi. Saya itu 1-2 jam cuman duduk diem nonton Mr. Bean, nonton TV. Enggak bohong, 1-2 jam nonton Mr. Bean di hotel. Tapi yang suka sama Mr. Bean berarti? Yang kartun tuh loh Kak. Oh. Diem aja kayak oh ini TV ya, kayak gitu. Itu kamu belum ngerasain? Kalau saya zaman tahunan dulu, sama sekuper itu akhirnya sama TV. Serius, dalam 1 minggu bisa dihitung gitu. Paling kalau di ruang makan itu baru nonton TV.
Ya kan? Jadi gak makan atau TV diam dulu Iya. gitu. Nggak bisa, harus dihitungin, hitungan ke 10 hilang semua. Bayangin. Pernah nggak digituin? Kalau saya diwaktuin waktu Iya. 7 sampai 10 menit. No, itu kelamaan. Hitungan waktu 3 menit. 3 menit makan harus habis. Selesai. Itu dikunyah nggak kak? Atau langsung makan aja? Habis itu harus lari lagi. Hari lagi? Yes, karena kayak gitu kan. Iya. Nah, di Pasnas itu dulu ada hitungan kayak gitu. Kalau nggak habis, suruh apa cepetan hitungan ke 10. Udah, kalau aja udah bisa. Saya langsung. Boro-boro, Nggak boleh. boro-boro harus selesai dulu baru minum. Hmm. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ternyata ya, sama aja ya berarti ya. Cuman listeners juga pasti akan kaget juga ternyata di sana di waktu ini. Jadi kita nggak bisa makan 30 punyahan, nggak bisa. 32 punyahan kurang malah 15, 10 udah ditelan. 5 udah beres Udah. gitu kan. Yang penting mah keisi kenyang lari. Ya, lari lagi. Lari lagi. Nanti malam sampai latihan malam, langsung nanti ada pembekalan malam. Iya, ya kadang kan? materi, apa ya. Materi lagi, nanti sampai jam 10 beres. Masih jam 10 nggak sih? Mati lampu jam 10 nggak? Tergantung sih. Kalau di sana itu tergantung lama enggaknya. Kalau misalkan lama ya sampai jam 5 menit, tambah 5 menit selesai. Iya. Udah setengah jam lebih ini pasti. Ya kan? Aduh, pembinanya. Maaf Kak. nggak boleh. Meta, ini pasti listeners yang di sini yang masih kelas 1 SMA atau bahkan kelas 1 kelas di SMP pasti pengen tahu kiat-kiatnya biar lolos menjadi seorang, jangan Pasnas dulu deh, seorang paskibra itu kiat-kiatnya gimana dulu? Ini dikasih kisi-kisi. Iya dong. Catat. Catat dulu gimana? Yang pertama nggak cuma paskibra aja nih semuanya. Kalian itu harus tentuin dulu, kalian introspeksi. Introspeksi. Diri dulu sebenarnya passion saya itu kemana, passion saya itu gimana. Selain passion, kalau kalian udah aku dapat nih passionku di sini, aku sukanya di lapangan, aku sukanya baris-baris, oh passion saya di sini. Setelah itu, setelah dapat passion, kita harus kejar. Apa yang dikejar? Passionnya gimana? Ya kita cari hal-hal yang berhubungan sama passion kita itu. Kita cari tuh kak, kayak kegiatan-kegiatan yang mendukung passion kita yang udah ditetapin bakalan terwujud. Setelah dikejar, itu harus dikerjakan. Udah dapet nih kegiatannya, dikerjakan sepenuh hati. Maupun itu berhasil atau tidak, dikerjakan dulu. Nah, setelah dikerjakan, lalu kita berdoa supaya apa yang dikerjakan dari kegiatan itu bisa berhasil, bisa lolos, bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Setelah berdoa, kita harus bertawakal. Oke. Kalau itu nggak pernah doa tuh. Itu Nggak pernah doa. kamu. Cuma mimpi aja, kan nggak pernah didoain, nggak pernah dilakuin gitu loh. Jadi itu sebenarnya motivasi saya buat kalian semua. Oh gitu. Apa tadi? Passion, kita harus passion, kita harus Kerjakan. kejar dulu, kerjakan, Kerjakan. berdoa, bertawakal. Tawakal. Nah, itu Bill dengerin. Siap. Ya. Mau apapun itu, mau paskibraka, mau masuk kemana, yang penting itu kalian harus tahu passion kalian dulu. Kalian harus kenalin diri kalian dulu. Nah, kalau misalkan kurang, berarti kalian kurang ini harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus minta restu orang tua, kita dekatkan kepada keluarga, karena doa keluarga, apalagi doa orang tua itu mau sesusah apapun, kalau kalian punya doa orang tua, That's right. insya Betul. Allah kalian jadi. Iya. Sama seperti apa yang saya bilang gitu. Ya kan? Bill doa Bill. Sekolah dan juara. Saya mau tanya. Apa tuh? Kan katanya doa orang tua. Yang anak broken home gimana? Doanya masih, even itu udah pisah, tapi masih doanya bro. Aduh, ini orangnya kalau di base camp dia kayak gini, frontal, emang. Kamu juga harus bisa menjaga perasaan orang. Nah, tuh dinasehatin tuh. Siap. Nembak udah tolak gitu, udah, Siap. ciao, pergi loh, gitu kan. Dasar. Saya antrian ke berapa?
Nggak masuk deh. Nggak masuk antrian Nggak sih, masuk ya, nggak nggak masuk masuk ya. sih. Kamu tahu nggak di Istana Negara itu waktu itu ada pasukan itu yang nanti ada di orang tua saya disebutkan atau kayak gimana gitu kan. Tapi usahanya itu juga luar biasa pastinya. Segala sesuatu yang kita raih itu pasti akan melewati step-stepan tangga yang mungkin tidak akan mudah bagi kita sebenarnya. Dan setiap step tangga pasti ada duri. Iya, duri. Oke, Meta, apa yang terjadi pada tanggal 17 subuh? 17 subuh saya subuh saya udah bangun lebih dari itu. Apa yang terjadi pada tanggal 17 subuh waktu penentuan siapa pembawa baki? Masuk buka 6:30 tuh. Oh, 6:30 ya? Oh, sorry ya. Kurang lebih 6:30. Tapi kalau dulu subuh, pengumuman deg-degan habis pakai PDU udah siap-siapin semir dikit kan, tiba-tiba ada pengumuman, oh siapa yang bawa baki? Itu pada belum makan nih semua. Yes, pastinya. Sudah baris ya per Tapi kalau dulu banyak curi-curi makan roti sih. saya di sana belum. Belum dapat. Belum ada. Belum Soalnya dapat. nanti aja. Ini bisa cerita sama adik-adik. Udah berdiri nungguin. Situ kan ada Kak. Ada gladi buat pengumuman itu dulu tuh, digladiin dulu. Nah, waktu gladi itu seingat saya disebut atau enggak ya buat ini. Tapi semua dapat giliran kan? Apanya? Dapat giliran yang jadi pengerek pemerintah. Iya, pasti giliran. Giliran semua. Giliran semua. Apalagi yang siksaan paling berat itu pasti di Danpok. Teman saya dan kok suara hilang 1 minggu. Iya, dimasukin dalam ember, ditutupin. Siap. Kalau salah, pung. Iya nggak? Oh, nggak ada sih. Sayang banget. Harusnya ada gitu ya. Tapi mereka selalu makan kacang Arab. Oh iya. Kacang Arab itu Pasir. selalu ada di meja deket baki. Dah, kacang Arab sudah satu tumpuk, satu toples. Rasanya kayak makan bedak. Saya nggak mau nyoba. Saya nggak mau. Kayak bedak. Sekali gigit aja kayak bedak langsung pur. Kalau dibuat minuman masih oke, Oh, iya. masih ada airnya. Itu langsung nggak mau. Terus gimana gimana tadi? Temennya yang hilang. Itu suaranya hilang tuh persen baru sampai berapa hari ya? Apa hilang? Ada Danpok. Waktu itu Danpok 17. Masih latihan. Masih latihan. Iya, masih latihan tuh jadi Danpok 17 kan. Suaranya hilang. Masih hilang. Oh, minum dulu. Bil, perhatian dulu dong. Minum dong, gitu loh. Saya nggak termasuk dalam antrian kak. Oh, udah. Oh, nggak ada aja. Udah dirilis. Blacklist saya. Blacklist berarti. That's not kamu. Tapi segala sesuatu yang awalnya benci-benci dikit, nanti kalau jadi ketawa sendiri. Benci? Enggak mau baru sadar. Aku jaya aja enggak. Enggak. Iya, biasanya kalau lebih nyaman itu sama teman sendiri loh. Apa? Segala sesuatu kayak begitu itu lebih nyaman sama teman sendiri. Teman. Apalagi teman kamu lebih dekat di zaman SD dulu. Apalagi kamu lebih tahu tentang. Biasanya tuh temennya lebih dekat sama orang tua lebih nyaman. Oh, tahu kan apa yang harus dilakukan? Udah tahu rumahnya, Oh, iya. orang tuanya, Oke. tinggal hatinya. Astaga. Rumah tak kunci sih. Oke, berarti tanggal 17 itu gimana? Sampai kejadian seorang Meta tanggal 17 pagi. Itu saya kan itu di Wisma Nusantara. Iya. Dulunya kan Wisma Nusantara. Tahun saya di Wisma Negara. Lebih bagusan. Kayaknya. Lebih bagusan. Ya, di Wisma Negara. Itu sebenarnya waktu itu ada kursi, cuman dibikirin dulu soalnya Iya, pasti. dibarisin kan di situ. Nah, di situ habis gladi ada semacam kayak pembekalan dulu. Nah, waktu sudah pembekalan diumumin tuh siapa yang main pagi, siapa yang main sore. Tapi bedanya sama tahun dulu mungkin ya, di tahunnya saya tuh udah berbentuk kayak barisan gitu loh. Pancasila Tangguh sama Pancasila Sakti Oh, kan timnya. kemarin. Nah, Jadi tim kemarin itu pengikut Pancasila Tangguh. Tangguh sama Pancasila Sakti.
Kalau tahun 2008 2009 itu Mutiara dan Nusantara. Pancasila Tangguh, Pancasila. Kalau saya kan Pancasila Tangguh. Nah, itu diumumin tuh pada tanggal 17 bla 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 pukul 10 yang pengibaran pagi itu dapat Pancasila Tangguh. Langsung ini. Kamu pagi. Iya, pagi nih. Terus habis itu ya langsung bersyukur dong, alhamdulillah dapat tadi, dapat ya yang didoakan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita udah podcast sepanjang ini, ya kan? Podcast dari lama ini kan. Saya mau tahu nih, kepo banget nih, nama Dewa Ayu, Kristi, Meta, Dewangi. Kamu ada background dari Bali atau gimana? Nama saya kamu? Nama saya itu keturunan Bali. Keturunan Bali. Iya, keturunan Bali. Siapa tuh bapaknya? Iya, kakek saya. Kakek. Iya, kakek saya dulu tahu Tapak Siring? Iya, Tapak Siring. Soekarno Ya, istana, itu. ya. Nah, Istana. kakek saya dari situ. Dari dalam istananya itu. Alatnya. Jadi kayak Oh, pas pampresnya. polisi. Kayak gitu. Oh, polisi. Kalau di Bali, saya itu termasuk kasta, kan di sana masih kenal tuh Kasta. kastanya. Kasta Ksatria. Satria ya. Kalau misalkan setahu saya nih, saya pernah diceritain sama bapak saya, kalau misalkan anaknya itu cowok, marganya bisa langsung turun ke anaknya. Kalau cewek tuh nggak boleh, kecuali memang bakalan nikah lagi sama orang Bali. Dan anaknya nanti ya nganut orang tua ayahnya, bukan ibunya. Berarti namanya apa? Kalau Mbak Met turun langsung ke cowok nih. Jadi jadinya Idewa, kalau bapak saya kan Idewa gede tuh, saya kan Idewa Ayu. Nah kalau misalkan saya nih, saya nggak bisa nurunin marga Bali saya ke anak saya, kecuali saya nanti nikah lagi sama orang Bali. Kayak gitu. jadi ada niatan nama orang Bali atau orang Jawa aja? Jawa aja deh. Jawa. Nah, Apa? balik. Udah. Apa? Udah seneng deh. Tapi ya kita nggak tahu, masih lama. Bil. Sekolah dulu kan. Sekolah. Ya masih lama, Bil. Saya takut ente lagi. Ya udah enak. Oh ya. Jadi ada marga apa tuh? Ada backgroundnya orang Bali. Ya. Orang Bali bapak ya, dari kakek lah ya. Dari kakeknya dari bapaknya bapak. Bapaknya bapak gitu kan. Tapi kalau Meta di sini tinggalnya di Kudus, daerah mana sih? Daerah Garung Kak, Kalimu. Garung. Dekat rumah sakit Islam. Oh, tiap Jumat malam itu saya main apa tuh lewat situ terus tuh. Apa itu? Tukang berisik, aku lewat naik motor berisik banget itu biasanya. Oh, itu yang berisik itu. Iya. Tapi yo orang saya ember sih ya. Enggak ember gitu. Cuma sendirian biasanya bikin berisik gitu. Kalau malam-malam biasanya saya pulang itu jam 1 jam 2 kan bisa bikin berisiknya di situ. Udah sepi banget. Iya, lampu merahnya kan klip-klip doang gitu. Bisa kecepatan ya 180. Udah selesai. Sorry ya warga di sana, mohon maaf atas gangguannya siang malam saya bisa dulu. Oke. Ibu aja gak apa-apa sih. Enggak kok. Ya jadi ya emang motornya kayak gitu, mau di apa tuh knalpotnya mau di standarin juga sama aja seperti itu gitu. Dari Garung. Ngomong mana? Oh ini Garung juga. Ini salah satu kru juga. Saya tuh kenal dia loh. Oh iya. SD juga. Satu SD sama sini. Ini siapa ini? Ini anak ini nih. Cuman ini kalau ini kan jelas dulunya. Kalau ini kisah percintaannya tragis. Oh, tragis kita. Tragis banget. Pak, kenapa nih? Kenapa? Banyak loh, Pak. Cowoknya banyak loh. Iya, tapi kan tragis dia kan. Enggak ada yang jadi toh. Jadi. Mosok. Ini jadi. Dan penantian selama bertahun-tahun nggak jadi. Penantian selama bertahun-tahun kan nggak jadi kok. Oh yang itu udah. Ini udah jadi. lupakan saja, lupakan saja. Ini udah jadi. Tinggal masa ya ke ente. Oke. Kalian kok curhat itu? Skip. Udah langsung aja skip. Men, berarti setelah tanggal 17 itu jam 12 siang selesai upacara lah, pengibaran lah ya. Itu kan ada resepsi. Belum. Malamnya ya. Malamnya. Perjamuan untuk ramah tamah. Apa yang terjadi di situ setelah pengibaran ada ramah tamah? Kamu udah bisa nafas lega. Apa hal pertama yang kamu lakukan?
Kalau jalan-jalan pertamanya Kak, di ini aja setelah pengibaran. Setelah pengibaran sampai di daerah persiapan tuh. Dan kipas itu Danton buat kibar. Pas ibarat itu udah bilang henti gerak. Bagi saya langsung diambil sama pamong saya udah pengen nangis, udah gak kuat lagi, jalan itu udah ngingan sendiri. Sampai Wisma Negara, naik ke lantai 2, di karpet di ruangan itu saya jatuh. Udah gak kuat lagi kaki saya, bukan karena capek, jadi kayak rasanya tuh lega plong, gak percaya, udah tugas, saya nangis itu. Bentar. Kan itu beres tugas tuh. Saya mau tanya kepo nih. Naik tangga, men. Ya kan, seperti ini langsung majuin kayak gini, ya kan? Siapa yang Mufidah ya? Dulu ada dari Bali itu Idewa Santi kayaknya 2008. Idewa Santi, udah kenalan? Kalau nggak salah itu masuk ke pernah nelpon saya, seingat saya gitu. Oh, yang kenalan ya. Wah, luar biasa. Itu Bali juga tuh di situ. Saya kira Kak, maaf, coba. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gas aja. Di sini santai aja. Everything. Aman. Proposal kasih aja. Kasih aja. Nanti yang ini tanggung jawab ya. Jadi teman gue ini. Aman. Oke, kepo deh. Tadi waktu kamu naik tangga pertama kali, Sandung kelar nih. Ya, turun tangga apa lagi? Geblak, ya kan nggak lucu kan salto kayak gini, bawa bendera lagi. Nah, waktu sebelum di sana lah, waktu latihan tuh itu udah deg-degan sendiri kan. Di asrama di mes dibuatin podium yang sama persis. Iya, step tangganya juga sama persis. Jumlahnya berapa? 12. Saya hitung nih, walaupun tadi waktu ketinggiannya untuk balanya berapa? Nggak tahu. Tapi kalau boleh jujur, waktu selama latihan dan pengibaran, saya nggak pernah hitung tanggal 12. Saya patokan berhenti tak di kaki apa ya? Ke kanan atau ke 4 langkah tuh, ya pokoknya berhenti lah. Waktu mau naiknya, kaki kiri duluan, pasti nanti nutup kaki kanan. Nah, kalau kaki kanan geser, terus geser lagi buat turun. Pertama kali kaki kiri, pasti nutup kaki kanan. Udah itu aja. Patokannya itu. Kalau nggak pas, ya itu gimana ya? Jangan dong. Kalau enggak, waktu pengibarannya pasti nanti MC-nya bilang di tangga kurang tangga satu tangga pasti bilang penyerahan bendera pusaka itu pasti kurang satu tangga. Iya, ada kong kali kong di situ soalnya. Karena kayak siapa sih orang yang bakalan konsen naik tangga bahwa ini naik hitung 12. Kalau saya nggak bisa, makanya saya langsung mikir aku nggak bisa hitung nih, pasti nanti salah. Udah, aku langsung cari patokan yang lain yang menurutku mudah. Jadi di situ tuh kalian boleh nggak pakai cara yang diajarkan, tapi kalian harus tanggung jawab, kalian harus bisa ngelakuin yang sama gitu. Yang paling penting adalah sorot mata harus tetap lurus dan lurus. Lihatin Pak Jokowi harus tepat di matanya. Saya nggak berani. Saya tetap, walaupun Pak Jokowi lihat saya mau ngapain itu tetap lurus, nggak boleh. Waktu itu seingat saya pernah nyoba nih inisiatif sendiri naik tangga waktu masih di asrama. Saya agak naikin dagu terus lihat apa yang jadi penyerahannya. Itu nggak dibolehin sama pelatih. Jangan, kamu lurus aja. Iyalah, soalnya itu dari mungkin dari yang pengambil bendera zaman dulu, pembawa baki zaman dulu, deg-degannya di situ pasti. Alhamdulillahnya nggak tatapan mata sama beliau. Setelah turun dari situ, kan jalan di tempat tuh untuk putar. Rasain dong. Yang saya rasain satu, saya udah bawa bendera, ini nggak boleh jatuh, bagi saya nggak boleh melengsar ke bawah. Ini gimana caranya? Langsung itu kan nggak boleh lama-lama tuh, langsung tutup kaki kanan, mundur 4 langkah, langsung jalan tempat, 1 langkah, terus jalan tempat lagi, tutup. Ini aku harus bisa nih. Udah
mundur kan, tak 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 jalan tempat, maju plek, terus muter, Balikan lagi. tak berhenti. Alhamdulillah. Terus setelah itu, Ya Allah. langsung jalan Ya, menuju jalan. pengibaran. Menuju ke tiang. Ke tiang. Pasukan 17 udah serpi. Kebayang dong setelah ini mau ngapain? Setelah ini masuk ke rumput. Masuk ke rumput itu adalah yang paling susah. Langkah jadi gak tinggi, jadi gak ada prek. Yes. Pasti kan yang paling pasti beratnya yang paling suara yang paling enak tuh prek. Tapi dikasih pinus nggak sih? Apa? Kalau kamu ini dikasih pinus nggak? Paku pinus nggak di bawah sepatu? Ada. Ada ya? Ada. Ada masih ya? Masih. Dulu juga gitu kan? Atau enggak? Nggak tahu, saya nggak tahu ya. Dikasih paku pinus ya berarti ya? Kecil ya? dan Nggak kelihatan. gak kelihatan, jadi saya langsung ini gak bakal kelihatan, kakiku bakalan gak ngerasain juga kan kak. Jadi patokannya waktu setelah turun tangga itu bahu pas pampres. Iya. Lihat lirik dikit gak? Hmm. Buat ratain atau biar kelihatan. Oke. Masuk situ pengibaran, kamu nyerahin bendera. Apa yang kamu dalam sosok sorot matamu saya lihat kamu waktu mau ngambil bendera ini kamu udah kemeringat. Ya. Udah kemeringat. Waktu pengibaran mau nyerahin bendera, ya kan? Kamu udah kemeringat banget. Ini anak sejagung-jagung, saya ngebayangin gimana ini kata dulu. Itu Dika, ayo, Mardika Manoya sama ngambil bendera sama Andu. ini ada guru saya cerita yang dilatih itu TV-nya. Yang dilatih sama beliau. Iya karena saking gemesnya kan. Iya. Saya juga gini. Saya juga lihat fotonya kayak, bisa gak sih di edit gak ada Gak bisa. Itu kan sampai kayak gitu ya. Besok kalau umpamanya saya ada kesempatan buat untuk ngobrol sama Kristi, dengan sampai saya gini, gimana rasanya keringat di sini gantung, mau digoyangin juga nggak bisa kan? Iya. Setelah itu kamu ada sorot mata itu kan kamu nggak bisa ngomong apa-apa tuh waktu penyerahan benderanya waktu ke tim anak 3 itu. Terus saat itu di dalam matamu itu, dalam hatimu itu ngomong nggak sih? Oh, baik-baik ya, atau kayak gimana, benerin ya, nyebarnya jangan sampai komplintir gitu ya, atau kayak gitu. Saya tuh panggil, ambil. Iya nih, ambil gitu aja. Soalnya anehnya ya Pak, nggak tahu kenapa waktu penyebaran kita nggak ada kode sama sekali, nggak ada satu. Iya. Biasanya kan ada gitu. Waktu latihan di kode. Iya, benar. Tapi waktu di sana kayak saya nyerahin, cuma natap matanya, dia ambil udah. Kita nggak ada. Kalau latihan kayak enak benderanya masih kuning sama hijau. Iya. Ya kan? Kita putih, duplikat lagi. Iya, Allah. Aduh, bayang. Kalau latihan guys, kalau kalian perlu tahu, kalau latihan di Paskibra itu biasanya itu benderanya itu atasnya kuning sama hijau, tengahnya itu ada tulisan latihan, gitu kan? Tapi kalau udah upacara kayak begini, Merah putih. kamu ngapain gitu kan? Salah dikit, bye lo. Salah dikit apalagi Ini tingkat nasional gitu. bendera jatuh, bendera kebalik, kepelintir. Kalau umpamanya jatuh masih bisa diakalin, dipegangin, ya kan? Aturannya kayak gitu. Mau kepelintir, ya Allah. Wah, kemarin kan di Solo kan kayak gitu juga kan? Ya. Dan itu ada gerakan atraksi lagi, shoo, gitu kan? Saya kok orang tahu ya? Yang benderanya kepelintir kayak gini, akhirnya ditepung gitu. Dia putar gitu. Iya, kayak nari, serius. Gercep banget tau gak sih? Cuing, apa nih gitu kan? Serius, di YouTube itu kamu lihat aja. Eksiden selama tahun 2022. Jujur ya kak, saya belum lihat YouTube sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kalau untuk lihat Mr. Bean pasti ya. Ya. Nah, Upin ya. Bener-bener nggak bosen. Mr. Bean ya. Mr. Bean. Berlakulah menjadi seorang Mr. Bean. Iya. Ya, saya kan badut. Cocok sih. Tapi saya takut badut saya. Bukan saya badut tapi paling sering. Oh gitu. Percuma jadi bandel. Tapi kita ada durasi waktu nggak sih? Apa dia? Kalian? Kamu? Durasi waktu. Bebas kan? Meta? Ini udah nggak ada agenda meta kan? Sama Jawa Tengah ini bis. Kenapa? Ada dari Jawa Tengah. Ada. Jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 3. Ini jam berapa?
Oh, bentar lagi ya. Bentar lagi. Udah masih bentar kan di sini. Aturan ini kalau nggak hujan, ada drum corps di sini nanti. Oh iya. Kemarin disambut sama drum corps kan dari Iya. sini kan. Gimana? Berisiknya kita. Aku sejujurnya ya kak, saya suka lihat kayak ya Allah lucu-lucu banget, saya di atas, Lucu-lucu kan? saya di atas, lihat mereka di bawah, lihat Liliput lalu. Terus waktu atraksi itu kan drumnya ditumpuk, itu kayak Bass drum. jatuh nggak ya, jatuh nggak ya, jatuh nggak ya gitu. Tapi kan waktu di istana kan ada ya. Ada juga. Waktu di istana itu apa ya namanya? Kalau saya lupa. Gita Bahana. Itu kan Gita Bahana kan untuk orkesnya yang ngiringin lagu kebangsaan. Kalau yang dari Taruna Akademi TNI dan Polri itu kan gabungan mereka. Ada cuma saya lupa namanya gitu. Gita Jala Taruna. Kalau Gita Jala Taruna itu dari AR, Pelopor Cendrawasih dari Akpol, Lokananta itu dari Akmil. Terus yang Kalau dan kemarin- sorry bro, kemarin- udah lupa. Kemarin dia Biskar kayak gitu jadi flashback sendiri kan lagunya sama tuh. Memang. Nah, flashback kayak feel-nya ke istana lagi. Feel-nya ke istana sampai sekarang saya belum bisa move on dari 17 Tapi kan nanti tanggal 17 kan mau diundangan. di sana. Iya. Pakai jazz. Amin. Nenteknya udah merah putih. Iya. Kayak pinnya di sini ditaruh sini. Pin. Ya. Dan yang paling asik listener semuanya. Ada apa tuh dari anggota Paskibraka ini? Purna lah ya. Ya. Purna nanti ya. Udah sekarang udah jadi Purna ya? Belum ya? Masih semua baru 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni terus itu Purna ya. Itu nanti mereka pada saat resepsi ataupun acara waktu pengibaran nanti mereka akan duduknya, tahu nggak? Duduknya di depannya siapa? siapa tuh? Bintang-bintang semua di belakang. Halo permisi Pak. Tapi duduknya di belakang saya Pak. Iya nggak? Kemarin lihat nggak? Mana itu? Di tribun kan biasanya kan disediain untuk yang purna itu pasti akan disediakan tempat sendiri. Iya, kemana nggak ada? Coba tanya. Dan kok 2008 Bang Dodi, tapi penurunan sih. Dodi Krisnianto kebetulan dia jadi senior saya waktu zaman Taruna itu jadi senior saya. Akhirnya ketemu lagi di sana. Halo Bang Bro. Kita ketemu lagi tahun 2006-2007 itu Aditya Bintang dari Jambi. Bro, lo lihat tapi jadi angkatan saya. Bro, lo lihat, lo telepon gue ya, nggak ada kabar sama sekali. Gitu. Jadi banyak teman yang masih kontak-kontakan gitu, tapi nggak lama gitu. Sekarang mau tanya, jadi kaku kan? Gara-gara Nabil liatin Nabil mau tanya, kamu mau tanya apa gitu? Nggak ada. Meta, setelah ini lulus dari SMA, pengen lanjut kemana? Pasti pengen lanjut kemana di Kalau biasanya sih pembawa baki kebanyakan ke IPDN. saya mau insya Allah mau lanjut Akpol. kalau di Akpol iya. Oke. Iya? Taruh ini Akpol lah. Iya. Bismillah. Oke, good. Kalau kebanyakan dulu pembawa baki itu jatuhnya ke IPDN semua. Kayak siapa ya? 2011 atau 2010 itu si Mufida Pratiwi, Kendari. Dari itu Sekarang provinsi Gorontalo atau mana sih? Mufida Pratiwi, Gorontalo kayaknya pembawa baki. Sekarang Oke. Mufida itu juga IPDN. Akhirnya kamu nanti jatuhnya ke IPDN. Tapi ke Akpol is oke. Insya Allah mau ke Akpol dulu. Kenapa enggak? Karena gimana ya Kak? Udah suka duluan liatnya gitu. Kemarin kan waktu di istana ya tuh ada Taruni ada tahun aku jadi kayak ini tahun 2024 seragam Anda lebih saya. Enggak ke Akademi TNI. Apa? Enggak ke Akademi TNI. Kenapa Akpol? Karena udah suka aja gitu. Merah hati suka. Barat bajunya kan? Iya. PDU-nya. Udah mungkin juga dari dorongan keluarga kan banyaknya dari Polri. Tapi kalau ayah apa? Kalau ayah ini apa namanya guru itu Oh, karyawan jarum. ya karyawan jarum. Karyawan jarum. Jadi kalau orang tua bukan dari kepolisian. Bukan lebih keluarganya ayah tapi ayah enggak Why? ada itu juga
Oh iya, beres. Beres ini berarti ke Akpol, ya kan? Bill, kamu susah ketemu loh kalau ke Akpol loh, Bill. Gak apa-apa. Jadi dikejar dong, masa agak apa-apa sih? Gak ada ini banget. Bill, udah tahu kode cewek toh? Tahu. Udah jadi kode, udah Udah kode. Tahu. Kode. Bill. Bakalan dong aku. Aduh, jadi. Tapi nanti kalau ke Akpol akan terbiasa, insya Allah lah ya kalau lanjut. Tapi teman-teman pasti di sana listeners pasti akan kepo nih dengan medal apa sih ini yang juga. Saya lihat dari tadi saya interest banget lihatin terus di situ apa, langsung pinnya itu apa aja. Pasti listeners pasti pengen tahu loh itu. Ini tuh medali dari Kas Kogartap 1 Jakarta. Kas Kogartap 1 Jakarta itu pelatih saya dari TNI, yang latih saya di Paskibraka. Ini dari Brigadir Jenderal TNI Bapak Novi Hadi Prasetya. Izin Bapak. Ya, Bapak, izin Bapak. Selamat sore. Ini apa? Kami tunjukkan medali penghargaannya untuk mereka. Kalau yang di sini, yang di dada bawahnya merah putih itu Ini pin Lemhanas. dari Lemhanas. Lemhanas Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi semua orang atau beberapa orang yang sudah melakukan diklat di sana bakal mendapatkan ini sebagai alumni. Oke, itu. Kalau yang di atas di sini, ini yang nanti akan ditempelin di jas itu nanti kalau di pin atas bukan. Ini. Nah, Oh iya. ditempelin nanti di jas kalau hadir lagi tanggal 17 tahun depan. Aduh. Ya kamu akan lihat kan, mamam tuh naik tangga, gitu kan? Pasti. Mamam tuh. Tuh, paviknya tuh. Awas tuh, awas tuh. Awas tuh pasti. Saya aja liatin kamu naik itu tuh. Saya gini, dalam tangannya tuh sambil gini. Bisa Satu kotak gitu ya. bisa gini. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Atau naik. Sekarang waktunya turun. Gitu kan? Tuh, kedua, tiga tuh. Alhamdulillah. Tapi orang-orang pada ini ya, kayak deg-degan waktu saya turun. Padahal turun itu paling enak. Paling enaknya kan karena kita kan Iya, digantung gini. gitu. Nah, Gitu. kalau yang paling menurut saya paling susah itu paling enak. iya karena kamu harus semua ngambil ya. semua tenaga kan di kaki itu. Kadang ada yang geter. Hmm. Waktu saya latihan juga gitu, geter. Jadi kekuatan belum sepenuhnya di kaki. Ya abis beres kamu ambil bendera turun ya kan itu kan itu saya agak keren di Kudus ya kan? Kudus gitu kan. Gitu kan apalagi kamu kalau sebentar ini yang saya tahu ya kamu satu-satunya perwakilan dari Karesidenan Pati yang membawa baju ya nggak sih Kurang tahu kamu. iya Mana itu? baru pertama kali itu loh. Kan yang dari di nasional yang baru baju kan kayaknya baru kamu ya yang pertama kali ya kan wow keren banget ini udah kudus ini udah oke orang Pati jadi orang Patinya kan belum pernah ada yang bawa baki loh. Nah ini baru Karesidenan Pati ada satu pertama di luar Bali gitu kan kok Jawa Tengah gitu Di sana juga ini kan bingung. Jadi kayak ini perwakilan dari itu kok ada dua, kok Jawa Tengah. iya Sebenarnya itu marga aja. Iya. Saya asli dari Kudus. nih cita paling yang lucu pastinya Iso. Iso. Iso medok banget pertama kali saya lihat oh kayaknya ini bahasa Indonesiaan deh gitu kan apalagi saya dapat cerita dari Nabi nah itu di rumah gitu kan tahu banget sih Nabil gitu kan oh ternyata lancar aja Bil good kok Bil Kalau dia di rumah gak berber. kenapa? Gak berber. Tahu. Tahu. Aku kan Emang pernah ke rumah? saya punya mata-mata. Oh. Emang pernah ke rumah kan gitu. Saya punya. Udah deh, udah. Ingat, nggak perlu sama minta tahu kalau berantem di sini nanti jadi. Nabil sih. Jadi nanti ke Akpol. Udah ada persiapan apa aja? Pastinya latihan fisik, akademiknya. Itu orang dan yang lain harus siap. Itu Orang. ya harus Nah, hem. ada kiat-kiatnya. Apa tuh? Saya dulu ngerjain hitung orang itu kayak gitu. Gimana? Jadi kan hitungannya kalau umpamanya lebih dari 2 digit kan yang kita ambil kan nilai belakangnya doang. Iya. Umpamanya 40 tambah 40, 80. Kamu udah Oke. belajar? Belum.
belum sama sekali tuh. Karena baru pulang dari sana, MTK saya agak gimana ya? Hancur. Bukan hancur lagi, lebur. Berlubur. tapi nanti hitung-hitungan kayak gitu nggak apa-apa, murah. Paling naik turun gitu. Minimal kamu harus menghabiskan 2 lembar kertas. Kertasnya nggak sekecil ini loh, Met. Kertasnya segede ini. Dipotong bisa nggak? Nggak bisa. Kurang nilai kamu nantinya. Tapi asik kok nanti kalau di mana kamu nanti udah jadi calon taruna nantinya, insya Allah kamu udah masuk ke sana ke Akpol, lulus dari ya kita nggak tahu kan rezeki orang yang tahu, lulus karena pulang ya kan, Nabil udah mulai tersisih. Iya. Ya, Sekarang juga udah tersisih sih. Oh iya, makanya yang gercep dia. Aja jadi pelangi dia. Ini jadi matahari. Jadi pelangi yang turunnya setelah hujan. Ya sadar. Oke. Tak senang banget bisa ngobrol sama mereka. Senang juga udah bisa diundang ke sini. Oh iya, selamat datang. Nanti boleh kok main-main ke sini. Nengok-nengokin buat ngebully Nabil. Kalah-kalah juga boleh. Main aja ke sini ke radio, pasti kita semua kumpul kok di sini kok. Karena ini kalau umpamanya saya udah selesai di kantor juga pasti akan kumpulnya di sini. Jadi soalnya kalau nggak kelas ada guru pasti dia kesini. Iya pasti. Mau ada guru atau enggak dia di sini. Kok kan tahu? Ya tahu dong, kan dia cerita. Oh, berarti ini tempat ceritanya. Iya. Kakak-kakak, tahu kan calonnya Meta siapa nantinya? Ya kan? Jadi kalau umpamanya di apa tuh di PPI Kudus nanti ada yang ngedeketin udah tahu kan saya arahnya kemana. Dan pesen-pesen nih buat adik-adik. Ya, adik-adik calon umpamanya di sini ada tanggung jawab. Saya punya punya insting. Di sini kayaknya ada penerusnya Meta nanti. Amin. Ada satu namanya Bella ya. Bella ya. Tingginya sekarang. Tingginya sekarang kelas 10. Kelas 10. Iya dong. Kalau kelas 11 ya bisa. Ya. Ya, itu di situ kayak dia ada deh. Kakak-kakak boleh dipantau nanti boleh dari Miskar 1 cewek. Bagus. Insyaallah nantinya. Amin. Nah, pesan-pesannya buat adik-adik gimana sih nantinya mau jadi apa atau pesannya Fristi atau Meta? Pesan-pesan saya yang kayak tadi motivasi itu, selain itu mau jadi apapun kamu, mau dari manapun kamu tidak bisa menilai usaha itu dari gimana ya, kayak aduh usahaku tuh udah segini pasti udah cukup, jadi kayak Berpuas. nah udah berpuas diri dulu tuh kayak no man, no. Kalian itu masih punya jalan yang panjang banget, apalagi masih kelas 10, masih SMP, jalan kalian tuh masih panjang. Jangan pernah kalian main-main dulu di situ. Karena apa? Play no, pains later itu bakalan susah. Play harusnya tuh pains no, play later. Dibalik. Jadi bersusah-susah sekarang, main-main nantinya. Itu kata-kata dari komen saya selalu saya ingat. Dan motivasi yang dari pelatih saya yang selalu buat saya tegar struggle di sana itu, banggalah terhadap dirimu karena orang lain membanggakan kamu. Asik, banggalah pada dirimu karena orang lain membanggakan kamu. Seperti Meta, kamu kan? Oke, Meta terima kasih udah hadir di Miskar Radio. Sorry ya, kalau Mame di sini Nabil kurang peka sama Meta. Nggak mau dimaafin. Bukan lebaran. Lebaran boleh nanti Bil, soan di sana. Saya lebaran dia gak di rumah kok. Oh gitu. Oke, jadi nanti titip pesan dulu nantinya kalau mau lebaran lagi. Oke, Meta, thank you udah datang ke sini. Sama-sama Kak. Semoga nanti balik lagi ke sini dengan acara yang berbeda, agenda yang berbeda. Boleh nanti dipertimbangkan untuk jadi penulis kami untuk dapat cerita nanti kita akan angkat di filmnya. Oke? Jadi pemain juga boleh. Oh iya, boleh. Note ya, jadi pemain loh. Katanya mau daftar boleh jadi pemain loh ya. Aduh, Bu boleh. Putri, ini mau daftar Pak Ardian jadi pemain boleh? Aduh, tinggal ngomongin aja. Ya, Oh iya, langsung jadi malah. berarti udah langsung jalur eksklusif ya. Oke, deal. Oh ya. Pemeran apa? Apa ini? Hantu. Hantu gimana? Astaga, boleh
jajan. Oke. Kita kan ada proyek next proyek. Oh iya ya. Film. Senja ngendap itu ya? Nah, kan cocok. Oke. Film baru. Horor nih serius. Horor. Jadi film horor tergantung nanti. Kok jadi malah promo film? Ntar dong. Kok spoiler Pak? Iya makanya. Oh iya dia. Malah pancing kan. Udah jangan. Nanti ada film baru untuk nanti bisa dimainkan. Oke. Terima kasih Meta. Terima kasih listener sudah mendengarkan kami di Wiskar Podcast of Wiskar Radio. See you. See Selamat. you later. Yuk, selamat sampai tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi.